Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim Buong dalam acara Bisaan, Bilik Santai Sehat. Kali ini saya telah kedatangan sahabat saya, Mas Eko Budianto. Iya. Selamat datang nih, Mas Eko. Mas Eko ini mempunyai profesi bidang pengelasan ya, Mas ya? Iya, benar Pak. Oke, Mas Eko, tolong diceritakan apa awal mula menekuni dunia ini. Ya, cerita dari awal mulai Ya. bisnis dunia pengelasan ini Pak. Ya, Itu mulai bisnis di dunia pengelasan itu di tahun 2010. 2010. Iya, udah mulai ngerintis, dikit-sedikit ngerintis dan akhirnya saya bertemu rekan partner bisnis untuk mengelola bengkelas ini sampai ya bagi hasil di bidang pengelasan ini Berapa lama bekerja sama itu, Mas Eko? kurang lebih 7 tahun Pak. 7 tahun Iya, kerja sama. kurang lebih 7 tahun kerja sama partner bagi hasil itu. Partner itu hanya investor ya? Iya benar Pak. Sekarang udah usaha sendiri ya? Alhamdulillah sekarang bisa berdiri sendiri, usaha jalan sendiri, bengkelas. Tempat usahanya di mana sekarang, Mas Eko? Di Jalan Sultan Agung, Gang Citra Bunga. Oh ya, kalau boleh diceritakan ini, Mas Eko, apa aja nih yang bisa dibuat sama Mas Eko ini, apa aja nih? Seperti kayak pintu, pagar, teralis, kanopi, atau kayak railing tangga, Oh, template gitu. kaca gitu. Tempat kaca juga gitu. Plafon juga udah main ya? Alhamdulillah sekarang udah mau mulai main plafon juga. Oh gitu. Untuk apa namanya mengerjakan apa pintu, misalnya pintu gerbang itu berapa lama butuh waktu, Mas Eko? Itu minimal sih paling lama 1 minggu ya Pak. Paling lama 1 minggu. Paling lama Cepet 1 banget. Ya tinggal tergantung kita proses pengerjaannya gimana nanti. Oh gitu. Tapi itu yang bukan ukiran-ukiran itu ya? Kalau untuk yang model-model kayak ukiran seperti Amferum itu bisa memakan waktu 1 bulanan Pak buat membuat seperti itu. Oh gitu. Nah itu harganya berapa, Mas Eko? Untuk kalau Amferum pagar gerbang yang ukiran itu mulai dari harga 2,3, 2,5 sampai ke atas kurang lebih seperti itu. Apa nih kesulitan-kesulitan di bidang pengelasan ini, kalau boleh diceritakan, Mas Eko? Kesulitan Mas Eko ini apa? Udah itu gimana nih halangan-halangannya biasanya gimana di dalam memenuhi pesanan-pesan itu gimana nih? Suka dukanya lah. Wah kalau suka dukanya diceritain itu mungkin panjang gitu. Nggak apa-apa, ceritain aja Mas Eko. Ya sulitnya sih mungkin untuk di modal dulu ya. Kalau untuk di awal-awal itu untuk di modal untuk mengerjakan pesanan seseorang yang mungkin di modalnya di angka lumayan gitu kan, kita butuh modal mungkin kan untuk Angka lumayan itu angka berapa? ya di atas 50 gitu. Oh gitu, kan. oke. Nah itu kita mungkin udah mulai ngerasa sulit sih ya udah, karena kan kita bukan di kalangan menengah ke atas gitu. Jadi kita harus memutar otak lagi dan nyari modal lagi gitu. Itu kan yang pesan biasanya ngasih uang DP gitu. Iya, kadang kan DP itu dengan harga nominal tanda jadi itu paling 30% Pak. Oh 30%. Iya. Sampai jadi. Sampai jadi. Resiko banget. Resiko banget sih itu. Oh, nggak bisa, tapi kan bisa minta tambah gitu enggak? Bisa aja kita minta tambah karena kita nanti pekerjaan kira-kira sudah masuk 70%, boleh kita nanti coba kirim foto ke konsumen nih sudah 70%, saya butuh modal, nanti bisa dikasih gitu. Kalau untuk pengerjaan stainless sama nggak dengan besi holo? Wah, sangat sulit sih stainless Pak. Sulitnya di mana? Sulitnya untuk pengelasan sampai finishingnya Pak, itu harus beresiko banget sih. Kalau memang di bidangnya nggak benar-benar ahli di stainless nggak jadi. Oh gitu. Iya. Apa kesulitannya di bidang stainless? Iya, kayak kesulitannya kayak motong itu kita harus kerap banget, terus kalau ngelas tuh sekali jalan itu langsung jadi, nggak bisa berulang-ulang gitu. Sekarang ini harga material naik ya, Mas Eko? Luar biasa sekarang Pak naiknya. Naik semua ya? Naik semua bahan-bahan sekarang Pak. Sekitar berapa sekarang nih, Mas Eko? Ya bisa kalau dihitung-hitung hampir 20% naiknya sih. 20%. Iya.
Tahun ini omset gimana Mas Eko? Omset pekerjaan berapa banyak? Alhamdulillah sih kalau tahun ini, kalau untuk omset alhamdulillah bisa mencukupi lah gitu. Sekitar angka berapa? Nggak apa-apa disebutin. Ya kalau untuk per tahun sih untuk 100 ya alhamdulillah bisa dapat gitu. Oh gitu. Oh, iya. Untung itu ya? Untung sudah Pak. Untung berarti omsetnya lebih gede dari itu ya? Ya gitulah Pak. Nah sekarang ini Mas Eko ini kan udah lama juga nih bergabung sama tim Rumah Sehat. Ada hal-hal yang mungkin disampaikan untuk teman-teman nih yang pengen bangun tangga atau rumah, apa nih bagusnya nih, bagi nasihat apa, saran Mas Eko ini gimana tuh untuk rumah-rumah yang menggunakan kanopi atau tangga, itu gimana kalau saran Mas Eko? Ya sarannya sih cari-cari benar-benar memang yang di bidangnya Pak ya, memang kalau ngelas yang cari yang benar-benar detail kayak Rumah Sehat nih. Rumah Sehat ini kan memang udah ada lengkap semua bagian-bagian kayak untuk membangun rumah, untuk bagian plafon, bagian besi, kita kan udah ada tim-timnya gitu. Iya, iya. Kalau bisa sih konsultasinya ke Rumah Sehat. Oh, gitu. Enggak, untuk pemasangan kan saya juga banyak kawan-kawan yang banyak mengeluh ya setelah pasang tangga yang pakai apa namanya kaca tempered ya. Itu kan sangat sulit itu Sangat kan. sulit, itu. Kan hasilnya banyak juga yang mengecewakan. Iya. Itu kenapa Mas Eko? Ya mungkin dia tadinya nggak sesuai rundingan awalnya, dia mintanya seperti apa dan tidak diperjelas bahan-bahannya gitu. Kayak misalkan dia butuh bahan ulu 44 dengan ketebalan sekian, itu harus diperjelas juga. Oh gitu. Iya, jadi untuk kedepannya untuk tuan rumahnya itu tidak mengecewakan nantinya. Oh gitu. Nah untuk rekan-rekan yang tukang-tukang ngelas yang lain ya mungkin ya kalau bisa jaga-jaga kualitas lah gitu, jangan gitu. sampai jaga kepercayaan orang itu kan, karena bisa membantu juga dari mulut ke mulut tuh. Misalkan kerjaan kita satu rumah, nah itu bisa terus lanjut, karena kalau kerjaan kita bagus dan percaya, orang itu percaya bahkan terus gitu. Oh gitu ya. Iya. Mas Eko lagi ngerjain di rumah sakit sekarang ya? Alhamdulillah lagi ngerjain rumah sakit umum sekarang Pak. Rumah sakit umum. Iya. Ngerjain apa itu Mas Eko? Ngerjain balkon tempered, kaca tempered. Oh kaca tempered. Iya. Itu per meter berapa? Mas Eko? Itu di angka 1,8 Oh 1,8 Iya. juta. 1,8 juta per meter. per meter Iya. ya. Oh gitu. Mas Eko, Mas Eko ini kan mungkin dalam menghadapi apa namanya harga yang kadang-kadang tidak menentu gitu. Pernah nggak konsumen tuh protes dengan harga yang mahal misalnya, gimana itu? Itu Dengan kenaikan harga gimana? Udah risiko apa gimana? udah resiko sih. Memang banyak sekali kalau konsumen itu kayak ada yang minta dia bagus, murah itu banyak itu. Bagus murah. Iya itu banyak banget, kalau ketemu yang bagus murah itu banyak banget. Cuman ya kita kan penyampaiannya kita sampaikan dengan kualitas kita juga ya, dengan bahan sesuai pesanan, dia maunya seperti apa kita ikutin gitu. Dia namanya bahan mau bagus, kita harga lebih bagus. Oh gitu. Nah kan kesulitan sebagai pengusaha ya, terutama Eko lah yang merintis usaha dari nol. Biasanya kan kendala itu banyak nyangkut di pembayaran ya. Banyak nggak itu Mas Eko? Waduh itu nggak bisa dibilangin gimana ya. Dibilang banyak ya banyak. Gitu ya. Iya kalau dibilang sedikit ya mungkin ada aja lah yang nyangkut gitu Pak. Pasti ada ya. Pasti ada. Nggak mungkin namanya orang usaha itu pasti ada aja untuk kendala-kendala di masa pembayaran itu pasti ada aja. Oh gitu. Nah cita-cita Mas Eko ini apa nih ke depan untuk usaha lah, untuk usaha dulu? Ya cita-cita untuk usaha ini yang kedepannya ya jadi yang lebih baik lagi gitu Pak. Ya, gimana? Bisa diperjelas nggak jadi yang lebih baik? Ya. Sekarang kan Mas Eko sudah menekuni apa nih? Sudah mengarah ke plafon juga ya? Ya sudah menjalani plafon juga gitu. Aluminium tidak? Aluminium insya Allah sih udah mulai ada cabang-cabang pengen buka aluminium juga gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi untuk pengelasan besi sudah itu stainless ya. Yang ini apa? Yang baru ini apa? New PVC itu masih? New PVC sih belum terlalu mendalamin sih ya. Cuman cukup tahu sih, cuman belum mencoba untuk mengikuti model-model terbaru gitu. Masih di bidang-bidang pengelasan dulu lah. Kalau untuk New PVC nanti dulu dah itu. Oh gitu. Belum. Belum ya? Belum Pak. Ini pekerjaan sampai daerah mana aja Mas Eko? Kalau Waikanan sudah pernah, kayak Bakauni,
ke Kelumbayan, Tanggamus. Sudah semua Sudah ya lumayan jauh-jauh lah Pak itu. Pekerjaan tersulit apa nih? Membuat apa? Yang paling sulit itu membuat pagar amferum tempa itu Pak. Itu paling sulit. Apa kesulitannya? Kesulitannya kita harus imajinasinya itu harus tinggi itu Pak. Jadi kita harus imajinasi harus tinggi. Jadi kayak seperti ini nih bagusnya gimana nih, ini model ini bagusnya bentuknya di gimana ini itu harus ditempa ya besinya? Iya, ya? besinya ditempa itu Pak. Dicetak? Untuk amferum itu cetak, cuman kalau untuk besinya itu kita bakar dulu. Oh gitu. Iya. Jadi itu butuh waktu berapa lama itu biasanya? Kalau untuk satu pintu itu bisa 1 bulan, Mak. Satu pintu 1 bulan? Iya, betul. Itu sekitar harga berapa Mas Eko? Kalau satu pintu itu bisa sampai 40-50 jutaan, Mak. 40 sampai 50 Iya. jutaan. Oh, itu luar biasa ya. Kalau untuk pintu itu lumayan lah. Oke teman-teman Sehan, ini saya perjelas juga Mas Eko ini sudah bergabung sama Rumah Sehan ini dari 2010. Dia menekuni dunia pengelasan, salah satu tim Rumah Sehan. Tapi saya sebagai owner Rumah Sehan itu tidak membatasi Mas Eko ini untuk mengambil job-job yang di luar Rumah Sehan. Mas Eko, tolong diceritakan dulu nih apa hal-hal pernah Mas Eko ini menghadapi masa-masa sulit atau kejadian-kejadian sulit sehingga sempat membuat Mas Eko frustasi gitu, ada nggak? Itu panjang ceritanya itu Pak. Nggak apa-apa, diceritain lah untuk motivasi teman-teman. Iya, gitu. Kalau untuk mulai ngerintis-ngerintis itu sangat luar biasa sekali sih. Sampai kita pontang-panting cari konsumen gitu kan, terus kita masih keliling-keliling dulu untuk mendapatkan konsumen. Ya pahitnya sih pas lagi jatuh-jatuhnya itu, pas mulai jatuhnya itu pas lagi ini lupa apa itu namanya, drop-dropnya banget, pas lagi kosong-kosong banget kerjaan gitu. Tahun berapa itu banyak kosongnya itu? Di 2011-2012 lah Pak itu. Itu masa-masa tersulit. Iya, tersulit banget itu. Kita kayaknya mau bangkit tuh kayaknya udah nggak mungkin, sampai saya untuk coba pindah kerja profesi lain gitu, kayak seperti main di kayu, gitu. Terus main di rongsokan juga kan, saya main rongsokan juga dulu kan. Sempat main rongsokan, dan tetap yang saya tekunin ya di dunia pengelasan sih, karena memang bidang saya pengelasan, ya tetap saya terusin di pengelasan gitu. Dan alhamdulillah semenjak saya gabung di Rumah Sehan ini ya bisa naikin saya juga lah gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okay. Di Rumah Sehan ini banyak dikenal orang. Ya, alhamdulillah. Ya. Dikenal dari istilahnya menengah ke atas lah. Yang dulunya cuman dikenal menengah ke bawah, sekarang bisa mengenal dari tengah ke atas gitu lah. Karena udah main proyek-proyek. Sudah main proyek-proyek gitu. Jadi dari situ saya banyak pengalaman dah. Pernah ngerjain gedung-gedung mana aja Mas Eko? Sudah banyak sih Pak, kayaknya tiap tahun di Unila ya? Iya, alhamdulillah tiap tahun dapat di Unila juga dari tim Rumah Sehan ini juga masih. Di UIN pernah juga? Pernah ya? Di UIN. Gitu ya. Di Asrama Man IC. Oh, kemarin di Metro ya? Di Metro. Oh, ngerjain apa di Metro kemarin? Itu ngerjain rumah Pak Dokter di Metro. Oh, Pak Dokter ya. Iya. Yang di Jasara Harja juga ya? Di Jasara Harja juga. Oh, sempat kereta api juga ya? Udah kemana-mana kayaknya Mas Eko. Udah di KAI itu, udah di Waikanan itu di Negeri Agung, stasiun Negeri Agung kita kerjakan juga. Oh gitu. Jauh-jauh kayak gitu gimana itu? Nah ini Mas Eko nih. Kalau kita ngerjain di daerah-daerah yang agak rawan itu kan agak pernah dulu kerja di Kelumbayan agak jauh juga dia. Wah itu jauh ya? Jauh banget itu. Nah itu gimana Mas Eko? Ya buat pengalaman juga sih, buat pembelajaran, jadi kita tahu tempat baru gitu, dan ternyata jalan itu sangat luar biasa sekali. Gitu ya? Iya. Sangat sulit lah kalau untuk menuju ke sana itu, kita bawa barang kayaknya mungkin nggak sih kita tembus sampai sana. Alhamdulillah mungkin bisa tembus ke sana gitu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan kalau ada kerjaan jauh-jauh nih Mas Eko? Iya, kayak kita udah ngomong sama tim gitu kan, kita mau kerja di luar, kita harus persiapan kayak bawa baju, bawa peralatan yang untuk kita nginep, untuk kita makan, itu harus dipersiapkan. Mas Eko, mungkin ada konsumen atau teman-teman Rumah Sehan yang pengen tahu harga nih Mas Eko.
Kalau bangun kita buat tangga stainless itu sekitar harga berapa Mas Eko? Ya dimulai dari per meternya yang biasa itu dari 7,5, 8,5, 9,5 bahkan 1 juta ke atas pun ada gitu. Tergantung kualitas Tergantung kualitas sama bahan dia Pak. Sama bahan. Itu pakai kaca? Itu yang biasa. Yang biasa? Kalau yang kaca itu mulai dari 1,2 sampai 1,8. Kaca tempered itu ya? Itu berapa mili kok? 8 mili sampai 10 mili Pak. Oh gitu, jadi yang pakai kaca itu 1,2 ke atas? Iya betul. Nah untuk, itu stainless ya? Stainless. Kalau yang hollow? Kalau yang hollow itu bisa di angka 9,5 tuh bisa ada yang pakai kaca. Oh gitu. Itu sama ya untuk kanopi sama ya? Sama untuk kanopi sama. Oh, untuk plafon berapa nih Mas Eko sekarang? Kalau kita juga ngeliat volume di plafon, ada yang main di angka 160, ada yang 170, ada yang bahkan di bawah 150 pun ada. Kita ngeliat volume juga dan kerjaannya gitu. Oh iya. Untuk pagar berapa per meter rata-rata Mas Eko sekarang? Kalau pagar biasa untuk minimalis biasa itu ya paling murah sih 450.000 sih Pak. Itu udah paling murah banget sih kalau per meter. Iya. Ya? Per meter hari ya. Udah standar banget. Yang kalau di atas standar itu 5,5 sampai 650.000. Oke, Mas Eko. Mas Eko ini kan pasti sudah biasa ngerjain rumah segala macamnya. Apa nih rumah, arti bagi Mas Eko ini apa, dan impian Mas Eko tentang rumahnya apa coba? Nyantai aja, cerita aja. Apa yang ada di hati yang dipikir Mas Eko, rumah itu apa? Ya rumah itu salah satu tempat tinggal sih Pak ya. Salah satu tempat tinggal di mana tempat kita sama anak istri gitu. Jadi kita ya rumah itu ya surga kita lah, intinya seperti itulah kalau menurut saya. Ada impian rumah Mas ya, Eko? Impian sih ada Pak, angan-angan ada. Seperti saya kayak membangun rumah modelnya seperti ini. Dengan kamar berapa biji gitu kan, pasti ada impian untuk membangun rumah itu. Anak berapa sekarang Mas Eko? 3 Pak. Anak 3 ya? Iya. Oh luar biasa. Udah besar-besar? Yang pertama sudah SMP kelas 2. Mas Eko ini aktif di organisasi juga ya? Iya Pak. Di apa tuh Mas Eko? Ya masih ikut di OI aja Pak. OI itu ya? Iya. Oh, ini organisasi apa? Orang Indonesia itu? Iya. Apa kegiatannya Mas Eko? Ya kayak untuk ini sih nanti tanggal 30 kita mau mengadakan donor darah Pak. Donor darah? Iya. Oh gitu. Nah ini saran-saran bagi konsumen ini Mas Eko yang pengen buat tangga, buat kanopi segala macam nih, apa nih nasihat Mas Eko itu apa untuk teman-teman? Ya nasihatnya sih yang penting kita tahu kualitas bahan yang seperti apa yang mau dibuat ya Pak. Pertama itu harus seperti dijelas kita mau ketebalan bahan berapa dan modelnya seperti apa. Sama kualitasnya seperti apa itu kita harus tahu, dan kita harus perjelas menggunakan bahannya seperti apa gitu, biar jadi kita tuh saling sama yang ingin dibuat tuh sama-sama enak dan sama-sama percaya gitu. Oh gitu ya. Tapi supaya ke depan itu tidak ada selisih paham gitu ya Mas Eko ya. Supaya ya kita kan sudah perjanjian awalnya sudah kita perjelas, dan buat ke belakangnya kan nanti kita sama-sama enak. Jadi kita selesai kerjaan pasti dibayar lunas nanti dia tuh. Oh gitu ya. Kalau orang kecewa kan pasti dia ada aja sih yang wah ini kurang begini, ini kurang begini nih gitu. Jadi ada aja yang dikurangi nanti gitu. Oh gitu. Pernah ngerjain pekerjaan tersulit di mana Mas Eko? Yang ngerjain di sulit itu di Waikanan kali Pak. Oh di Waikanan. Iya. Itu tersulit ya. Sulit banget itu karena kita perjalanan jauh juga kan dari Waihalim ke Waikanan. Dan itu bolak-balik berapa kali saya kerja di Waikanan karena ada yang kurang, kita balik lagi dan kita ngemal lagi, ngulang ngemal lagi, kita balik bikin lagi sampai sana ada yang kurang, kita ngemal lagi, pasti ya sangat sulit banget di Waikanan itu. Ada impian yang belum tercapai Mas Eko? Impian sih ya banggain orang tua kali yang belum kecapai. Oh gitu. Iya. Tapi orang tua masih hidup kan? Masih ada semua orang tua. Oh iya, mudah-mudahan tercapai lah ya. Amin. Makin tahun ke tahun ini Mas Eko kan makin bagus. Nah sebelum kita akhiri ini Mas Eko, kira-kira apa nih pesan-pesan untuk rumah sehan dan konsumen rumah sehan, teman-teman rumah sehan gimana Mas Eko? Iya pesannya sih kalau mau membuat sesuatu coba konsultasi dulu ke rumah sehan gitu. Begitu ya. Yang sudah ahlinya lah. Yang gitu. sudah ahlinya di bidangnya. Oh, oke. Oke teman-teman, sampai sini dulu perbincangan saya dengan sahabat saya Eko yang menekuni dunia pengelasan, stainless, hulu dan macam-macam.
yang mudah-mudahan ini dapat memberikan masukan bagi teman-teman yang ingin membuat pagar atau tangga dan lain-lainnya. Oke, sekian dulu obrolan kali ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.